Pesan yang saya sampaikan tadi bukan pesan saya sebagai ketua umum, tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil 5 Jawa Tengah. Ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya, itu memang banyak terbukti kebenarannya. Termasuk buat menilai gimana keluarga Bang Jack melakukan persiapan atau ngadepi politik 2029 kelak. Nah, sekarang ini masih 2 tahun atau 1,5 tahun buat mendaftar sebagai calon legislatif. Lah wong panitiane urung eneng lho. Mungkin malah akan bergantian panitianya. Kuwi lho, kayak PPK, PPS, apa meneh KPPS kuwi sok umben. Masih 2029. Urung ada pengumuman buat direkrut. Undang-undang politik kita juga belum mulai dibahas sama sekali, masih memakai yang kemarin. Siapa tahu ada revisi. Siapa tahu ada pembahasan yang lain, ada peraturan-peraturan yang diganti. Dan di masa yang isih mbuh ngene iki masih urung jelas. Lah kok kae tiba-tiba mak jegagi kaya ora peduli. Gak peduli piye? Ya tadi dia berani janjeni gawe woro-woro mau mengajukan diri jadi calon anggota DPR RI. Tadi dengar sendiri kan pernyataannya waktu dia umumkan sama si ketua umum Partai Gajah ini. Intinya minta kader solid, ndak do bengkerengan. Baca dari media, si KAI mau maju itu dari Dapil Solo, Jawa Tengah 6, nek ora salah. Wah, ini orang Solo atau Solo Raya yang selalu menjadi kandang banteng harus tahu. Wes rasah digupres kaya ngono iki, Bos. Teman-teman dari kader Banteng ora usah digagas. Nek dikomentari, oh. Dadi. Lah tentu sebagai orang yang ngerti demokrasi, jelas itu hak. Ini Begawan bukan mau mengomentari dia aja mau jadi maju caleg DPR RI, bukan masalah itu. Ini masalah hal-hal yang kadang-kadang membuat saya ketawa itu. Aku rame melarang, lagian sopo sih yang batas-batas si orang mau nyalon. Lah omonganku iki itu sekedar bersikap sama dengan Pak Ganjar, bukan itu. Wingi Pak Ganjar kan masih respon itu. Siapapun warga negara boleh kok ikut kontestasi, yo memang boleh. Selama orang nganggo ijazah palsu loh. Atau berkas-berkasnya bisa dipertanggungjawabkan. Lah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, maju sebagai kandidat, mencoba jadi wakil rakyat, itu jelas bagian dari hak hidup rakyat. Sepanjang dirinya tidak kena pasal dalam undang-undang itu sendiri. Ada loh yang dilarang, orang dilarang tidak boleh maju. Oke. Biasanya yang kena klausul gitu ya ex narapidana, bekas mlebu sel, atau pejabat atau politisi. Dan tindakan mereka itu kelewat kejam saat jadi pejabat. Kayak melakukan korupsi, nyolong, rampok, maling, duit rakyat. Ya contoh politisi yang tahu kena pasal. Ada Mas Anas Urbaningrum, ada Angelina Sondah bintang film itu, lalu Gus Romli, ex ketua umum P3. Itu nggak boleh. Nah, balik ke si KAI. Isu itu sing diarani buah jatuh tak jauh dari pohonnya iki sing kepiye. Tadi ada sebuah kata kiasan. Ya kuwi masalah kesusu. Orang kesikut, kesusu. Dan gerusa-gerusu pengen dandang kalau bahasa Jawanya itu. Kenapa tak arani kesusu dan gerusa-gerusu dan dangdang itu? Sebab ada 2 faktor. Yang pertama, gerusa-gerusune itu ya memperlihatkan nek urusane diisi kepalane mu harta, tahta, dan kekuasaan aja itu.
Kursi dan gengsi aja, jabatan dan kekuasaan. Wineng kene terus. Lama nggak muncul loh dia. Suwe orang jedul, orang nongol-nongol. Tiba-tiba Mak Jegagi ngomong soal pencalonan diri. Laki-laki itu memang hak. Tapi jika dikembalikan pada fungsi partai, apa ya hanya mikir elit partai saja. Gak mikir nasib rakyat yang sekarang gulung komeng kayak gini. Orang mikir MBG sing ngawut-awutan ngeracuni siswa. Orang mikir Koperasi Desa Merah Putih yang tidak pernah sukses. Malah mau jadi gedung. Kapan Partai Gajah pernah bersuara membela rakyat yang kian tergencet sama situasi sekarang? Ora tahu krungu mau mencalonkan wakil rakyat, padahal itu sesuai loh. Age-age wae selak ngopo loh. Ada yang ingat enggak? Gimana di saat opo, entah Partai Gajah, entah Bang Jack, entah si Kai, bicara kepentingan rakyat. Keluarga Tempo Ratapan Sulu itu nek bicara ya hanya urusan mereka saja. Urusan syahwat kekuasaan saja. Logika sama nalar begini itu diikuti oleh para bawahannya, anak buahnya, pejabat struktural, para pemuja, penjilan dan sebagainya. Mulai dari DPP Partai Gajah sampai kader kelas tim hau-hau relawan dan sebagainya itu. Silakan sebutkan. Sing umbrus dari tata kelola pemerintahan sekarang ini. Yang disorot wonge Bang Jack. Kuwi sing ngendi coba? Nah, narasi ini, apa yang tak omongkan ini bukan mergo benci loh aku. Bukan, saya enggak. Ini memberikan pemahaman. Ngene iki mesti aku dituduh nyerang ini. Enggak. Hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ki lho sing logika kaya ngene iki lho. Sing nganggo adab etika kaya ngene iki lho. Orang berdemokrasi itu kaya ngene lho. Orang kalau mau jadi politisi yang punya adab unggah-ungguh kaya ngene iki lho. Yang mikir ke rakyat ki kaya ngene. Lu wong do sadar ke untuk kian hati-hati sama politisi, malah do mencurigai aku. Hati-hati sama politisi. Tahu nggak? Politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Saya ngomong kepentingan. Hati-hati. Coba lihat saja. Mulai bencana Sumatera, listrik biarpat, korupsi ugal-ugalan di berbagai hal. 15 kepala daerah OTT KPK sampai tertangkapnya Febri Ardiansyah, Jampitsus, bisu kenceng. Partai Bocil ini tidak pernah ngomong. Malah Raja Juli Antoni sebagai Sekjen PSI nerima amplop dari Bupati Kuansing. Yo meneng. Nggak usah jumawa ingin merobohkan kandang banteng. Banteng itu orang yang kandang, bos. Banteng itu yang ngalas. Bebas hidupnya. Gagah berani yang kandang kuwi jenenge ternak. Ning nek kon ngalem kinerja positif pemerintah nomor 1 mereka. Para pemuja mereka. Itulah sing tak arani sebagai kesusu dan gerusa-gerusu. Ning nek ameh mau merasakan di masa mendatang kita bareng-bareng kian tersiksa, ya monggo, masyarakat silahkan. Yang tetap memuja, tetap mendapatkan tetes yang embun di pagi hari karena uang-uang mereka, silahkan. Biarkan Partai Gajah juga terah Bang Jack mendapatkan tempat. Masa kita tidak sama-sama belajar? Presiden sama Wapres yang saiki kurang rekoso piye uripe awake dhewe. Kan pemerintah sekarang didukung total tuh sama Raja Tembok Ratapan Sulu. Kaya ngene uripe dhewe. 2 tahun dipimpin sama yang sekarang yang wakilnya kakaknya si Kai, rasane ra umum rasane. Apa mau dilanjutkan lagi? Apa nalar kita tidak mampu melihat betapa makin ruwetnya negara ini? Tata kelola sing ra gendah gitu. Remuk-remukan. Lah ngukur sesuatu yang sekedar pembela membabi buta sama orang benar pakai logika, kuwi gampang kan. Nek situasi politik ruwet, justru harus dipelajari, dimengerti supaya kita tidak balik ke sana lagi. Lu malah kondisi yang begini dapat dengan mudah buat membedakan mana situasi dan mana situasinya ini. Tenan ini. Aku orang ngapusi. Enggak bohong.
Kalau di medsos kita baca, nyimak video pendek, orang memberi analisis kritis pada negara. Wih, genah situasi. Sedangkan postingan yang sebaliknya, ngalem-ngalem negara, ABS menjilat, termasuk ya para punggawa, sak bolo koncone, genah mencerminkan barisan situasi ini. Loh, kalau kursi Wapres digeser ke jajaran Menko, para Jokowi harus mencak-mencak. Begitu rakyat diusir-usir, diminta pindah ke Yaman, sama disebut londo ireng, menang. Itu namanya situasi, bos. Termasuk saat si Kae secara jumawa mau bikin Jateng kandang gajah. Bayangkan, dia dipilih menantang-nantang partai lain, dibanding memperjuangkan hak rakyat yang lain. Coba pikir, kapan Mat Ali, Bestari Barus, Bronron, Isyana Bagus, Oka, dan elit Partai Gajah dimanapun berada membela kepentingan rakyat? Tidak ada. Ngomongnya ya sing wah ribuan login. Memalukan. Lu apa Menteri Kehutanan yang sekjen Partai Gajah waktu mengembalikan amplop suap? Kena sanksi? Ora. Itu kan jelas banget bentuk gratifikasi toh. Ya gak akan ada tindakan disiplin yang dikeluarkan partai. Itu rakyat gak paham kayak ngono kuwi. Lah mergo mbiyen ketua umumnya juga sama. Sama gimana? Kan ya nate disorot gratifikasi. Soal private jet. Lu nek disandingkan idealnya ya kudu kena pasal. Gitu. Lah bila ada apa itu? Bila ada yang berdalih lah KPK aja nutup kasus itu, ya begitulah kekuasaan bekerja. Saling melindungi, saling menutupi. Remuk, sing remuk sapa? Rakyate, negarane, bangsane. Hancur, bos. Hukum itu hampir langsung lemah syahwat sekarang. Begitu berurusan sama keluarga Tembok Ratapan Solo. Jadi impoten. Tahu impoten? Maupun para petinggi negara itu. Beda waktu ngadepi rakyat. Persis kiri ngunangi maling jegok banter. Berisik ra gelem mendut. Apa kita ndak melek tuh? Ndak paham. Pucuk pimpinan penegakan hukum negeri ini semua orang-orangnya bangcek dan rakyat pura-pura bahagia. Rakyat gak mau tahu, wis pokoknya semangan bedino. Padahal digencet dengan situasi yang ndak bagus saat ini. Mulai Kapolri, Ketua KPK sampai Jaksa Agung. Kan tunjukkan dari sana. Termasuk si Pak Febri ini Jampitsus yang kena kasus ratusan miliar dan puluhan kilo emas. Dek wingi bahkan tiba-tiba kepala rumah tangga Mas Febri ditemukan dalam kondisi sekarat lalu meninggal dunia. Dia ditemukan di halaman rumah dalam kondisi mulut berbusa. Ada yang tahu Partai Gajah bersuara apa? Ya kelipu, meneng ceplak. Siapa yang percaya Polda Metro Jaya bakal mengusut tuntas kematian itu? Negara ini kayak tidak pernah berhenti sama masalah-masalah. Dan itu semua disebabkan kesalahan rakyat sendiri sebenarnya. Kesalahan apa? Ya kesalahan memilih wakilnya secara berbayi buta. Mungkin hanya karena sembako, mungkin hanya karena amplop, mungkin hanya pemberian. Sekarang tahu merasakan sendiri. Hancur negara ini. Nah terus yang kedua, faktor sing tak arani sebagai kesusu dan berusaha-berusuh. Yakni perkara internal partai. Kita tahu kelengkapan struktur Partai Gajah wae akeh sing durung rampung loh. Verifikasi faktual partai baru dilakukan KPU tahun depan 2027. Itu menandakan infrastruktur internal partai sih butuh disupport, dipersiapkan matang. Wong-wong yo domah loh. Lho apa tumon? Seorang ketua umum wis gege mongso ngumumke rencana pencalonan di saat kondisi negara internal separah itu. Bukan hanya partainya, tetapi negara lagi kayak gini. Tidakkah pernyataan tadi macam menutupi usaha kerja keras kepayahan para pengurus hanya demi legitimasi si kaya aja, biar bisa maju kontestasi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat DPR RI? Berani ya wani diteokel. Nek kader dan simpatisannya gelem menep ngono kuwi ya jelas dikempongi. Lah urusan administrasi kanggo persatuan parpol urung rampung kok. Malah ketuane rencana pencalonan apa yo pas kayak gitu.
memberi statement di situasi yang seperti sekarang ini ora pas. Bayangkan si KAI gagas jero partainya wae ora lho. Gimana kalau dia kelak terpilih sebagai wakil rakyat? Yakin orang yang model beginian bakal bisa berjuang membela mikir nasib awake dhewe. Ke orang yang mendukungnya aja ora dikakas. Apa meneh kita yang mengkritik, yang memusuhi, yang tidak mendukung. Ya mungkin. Yang diperlihatkan si KAI itu rencana pencalonnya itu kan ya gegara kesusu dan gerusa-gerusu tadi. Ini plek-ketiplek kalau Bang Jack 11-12 sama sikap Bang Jack. Nah sikap Bang Jack sing endi yang wis gembar-gembor tadi, gembar-gembor yang apa? Intinya sudah mempromosikan Prabowo Kaisang, Prabowo Gibran 2 periode. Kan itu namanya gerusa-gerusu buat mimpin negara ini lagi. Berarti sing dirasake saiki gak direwes sama lingkaran pemilih tembok ratapan Solo. Akhirnya siapa yang rekoso? Ya kita lagi. Baru saja SMRC merilis survei tingkat kepuasan atas kinerja presiden. Nyatane angkanya merosot drastis. Persentasenya merosot 30% dan tersisa hanya 51%. Ini menggambarkan kalau rakyat merasa tidak dipikirkan sama presiden. Nek ngono berarti padha wae mbek yang dijalankan, sing diomongke si KAI. Ekonomi itu enggak jalan hanya mengandalkan belanja gaji pegawai negeri karo ASN tok. Yang puterannya belanja swasta seolah-olah sangat minim. Mau kan wis tak singgung toh. Gubernur BI wae pilih mundur dengan situasi negara kayak gini. Nek tingkai mulai kepala negara saya orang genah. Enggak hanya itu, elit yang dekat sama lingkaran istana bertingkah sama. Moto picak kuping bidek. Cek saja, kapan Bang Jack menyoroti berbagai kebijakan yang dihasilkan sama penggantinya? Ora blas. Ada yang pernah baca penilaian Bang Jack tentang soal sengkarut pemerintah yang ada? Giboten. Lawang suruh datang ke pengadilan cara teko-teko, menunjukkan ijazah aslinya ndak mau, ditakoki malah emosi, memenjarakan rakyatnya yang menanyakan gimana mau mikir negara. Bahkan 3 kepala daerah yang dia endorse, lalu ex-ketua relawannya si Noel terseret kasus, nggak pernah nyuara, menang. Lalu si Silmi Karim masuk di pemerintahan, ditunjuk loh sama Bang Jack. Dulu jadi Dirjen Imigrasi, sebelum jadi Wakil Menteri. Febri Ardiansyah Yopondo ditunjuk Bang Jack jadi Jampitsus. Sekarang keduanya terbelit korupsi yang nilainya gila nih, ugal-ugalan. Ada enggak yang diutarakan sama Bang Jack? Enggak ada. Karepmu tanggungan dewe kan begitu. Masa kita mau lupa yang ngelantik Dadan Hidayana juga Bang Jack. Akhirnya piye? Kan ya melu mlebu koruptor saya ugal-ugalan. Malah yang dipertontonkan umpak-umpakan. Meski aku ya percaya bila jurnalis nanya ke Bang Jack, paling jawabnya ya kita serahkan semua ke penegak hukum. Paling yang ngono. Standar lain. Gak akan ada nyoroti secara kritis yang terjadi. Sing nyiksa rakyat saat ini. Ini semuanya balik pada para pemilik suara. Ada sama amplop. Berarti 3 kilo, 5 kilo wis lamur bikin kuyah pilihan. Bisa apa Om Begawan? Ya silakan saja rekasan diteruskan. Sekali lagi hanya karena sembako amplop 100.000. 5 tahun kita hidup dalam kesengsaraan tata kelola negara ini. Pilih yang mana? Salam Begawan.